Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Para pemirsa Alif TV Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan materi, silakan di like, subscribe, dan dikomentari. Para pemirsa Alif TV Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan berbicara tentang the new normal. Sebelumnya sudah saya bahas tentang the new normal ini di video-video sebelumnya. Silakan bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan cari video-video sebelumnya di Alif TV Channel. Baik, para pemirsa Alif TV Channel, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mendetailkan apa yang disebut dengan the new normal, apa yang akan menjadi the new normal di masa yang akan datang. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa di masa pandemi ini adalah masa-masanya decoupling atau keterlemparan. Nah, orang menganggap ini adalah sebuah reses, adalah sebuah istirahat dari sebuah kenormalan yang biasa dilakukan sehari-hari. Padahal seperti kita ketahui, hari ini terjadi bahwa kita itu akan hidup di the new normal, kenormalan yang baru gitu. Artinya kita decoupling, artinya kita terlempar dari kenormalan yang lama menuju kenormalan yang baru. Ini yang dimaksud dengan decoupling, yang artinya kita akan hidup secara kenormalan yang baru. Baik, apa saja yang akan menjadi kenormalan yang baru? Kenormalan yang baru itu yang pertama pasti karena ini adalah mengenai hari ini terjadi pandemi corona virus COVID-19, maka yang pertama menjadi kenormalan yang baru adalah pasti isu kesehatan. Nah, isu kesehatan ini menjadi sebuah kenormalan yang baru. Contoh misalnya, zaman dahulu orang mungkin ada yang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bahkan orang yang tidak peduli makan pun tidak perlu cuci tangan. Kita cukup, oh sudahlah, kita makan aja gitu. Tetapi hari ini dari sisi kesehatan, semua orang merubah gaya hidupnya, merubah kenormalan yang lama menjadi kenormalan yang baru. Sekarang hari ini kemana-mana menggunakan masker. Sekarang kemana-mana ada sabun, cuci sabun. Kemana-mana membawa hand sanitizer. Mandi menggunakan sabun antiseptik. Nah, ini the new normal yang baru itu adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu meliputi apa saja? Kebersihan. Ini kebersihan semua orang menjadi menjadi peduli kebersihan. Clean ya, clean. Nah, juga selain kebersihan, kesehatan, kita juga menjadi menjaga imunitas. Nah, ini dulu orang gini mah nggak apa-apa gitu. Tapi hari ini semua orang menjaga kesehatannya gitu dengan cara misalnya minum jahe atau dan lain sebagainya, minum vitamin C dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah kenormalan yang baru gitu. Dulu kemana-mana orang pakai motor, nggak ada yang pakai masker. Hari ini orang pakai masker gitu, safety gitu ya, safety ke diri sendiri gitu. Nah, ini menjadi sebuah kenormalan yang baru gitu. Yang dahulu
kemana-mana nggak pakai masker, nggak kemana-mana nggak pakai sarung tangan, kemana-mana nggak pakai hand sanitizer gitu. Dulu dianggap biasa gitu, tapi hari ini mau tidak mau kita harus menjadi sebuah kenormalan yang baru ini ya gitu. Nah, cara ini hati-hati gitu. Ada kapitalis yang nyusup, yaitu apa? Misalnya gini, dengan science fiction, dengan ilmu pengetahuan yang fiksi gitu, ilmu pengetahuan yang ya, tidak benar gitu. Misalnya kalau saya sudah menangkap dari dulu, kenapa orang pakai hand sanitizer, sedangkan yang dilawan itu adalah virus, sedangkan hand sanitizer itu adalah membunuh membunuh bakteri gitu, membunuh bakteri, sedangkan corona ini adalah sebuah virus, bukan sebuah bakteri gitu. Maka menurut saya bukan tidak kurang tepat gitu menggunakan hal itu. Tapi karena sudah menjadi sebuah karena keilmuannya kurang dan lain sebagainya, sehingga masif lah orang mengikuti kenormalan yang baru dengan mengikuti hand sanitizer dan lain sebagainya. Baru akhir-akhir ini orang menyediakan air dan sabun. Ternyata air dan sabun cukup untuk membunuh bakteri gitu ya. Karena yang kita lawan itu bukan bakteri, tetapi virus gitu. Yang itu tidak ada urusannya dengan hand sanitizer dan sebagainya gitu. Nah, tetapi karena itu sudah menjadi kenormalan yang baru, nah makanya akhirnya kita menjadi sesuatu kita eh, hari ini kita itu harusnya, nah karena mungkin kaget gitu ya dari sisi kesehatan ini, kita tidak punya ilmu, tiba-tiba kaget muncul pandemi, sehingga akhirnya kita mengikuti gitu keumuman kenormalan yang baru, dan ini dimanfaatkan oleh industri itu kesehatan tadi gitu, industri farmasi yang menentukan produknya. Dulu sebelum sebelum muncul pernyataan bahwa cukup menggunakan masker kain misalnya. Tapi sebelumnya karena belum ada pengetahuan itu, kita diteror oleh berita gitu segala macam, maka kita berlomba-lomba mencari masker medis gitu, sehingga medis kekurangan, akhirnya baru muncullah masker kain gitu. Nah, artinya di sini kita harus melihat bahwa kenormalan yang baru itu, the new normal ini menimbulkan perilaku-perilaku baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah, isu kesehatan. Nah, sekarang yang kedua setelah isu kesehatan ini apa? Isu ekonomi. Nah, isu ekonomi. Nah, ketika dilakukan kebijakan, misalnya PSBB bahkan sampai lockdown, maka yang menjadi sebuah masalah adalah ekonomi gitu. Jadi ekonomi ini adalah kedepannya akan menjadi kenormalan yang baru yang sama sekali berbeda dari ekonomi yang sebelumnya gitu. Sekarang sudah terbukti orang yang padat modal, orang yang bisnisnya gede, banyak yang hancur gitu. Karena apa? Karena mereka menghadapi suatu kenormalan yang baru gitu. Baik, sebelumnya kita flashback dulu kepada sejarah, yaitu tentang revolusi industri dan revolusi teknologi ya. Ya kalau kita lihat gitu ya, zaman dahulu misalnya para petani peternak yang hidupnya dari agraria gitu ya, dia dihancurkan oleh revolusi industri. Nah, revolusi industri ini menghancurkan sebuah tatanan yang sebelumnya gitu. Dulu peternak dan petani biasa saja gitu melakukan ekonomi, bahkan juragan-juragannya itu menjadi penguasa di daerahnya, penguasa ekonomi di daerahnya. Tapi ketika muncul revolusi industri, semuanya hancur. Juragan sapi, semuanya hancur dengan pola baru yang bernama revolusi industri. Maka petani, peternak, juragan peternak, petani itu semuanya hancur. Makanya, nah, ketika tidak bisa mengimbangi dengan realitas, yaitu dengan the new normal yang waktu itu yang disebut dengan revolusi industri, maka hancurlah mereka. Siapa yang bertahan? Ya mereka yang beradaptasi dengan kenormalan yang baru, yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri juga dikalahkan lagi oleh apa? Oleh revolusi teknologi gitu. Maka seperti sebelumnya saya sebutkan, ada istilah gini,
orang bodoh kalah sama orang pintar. Nah, orang pintar, nah klaim ya, klaim. Jadi orang-orang pintar ini menganggap bahwa dia orang seorang industrialis, dia menganggap standar sukses itu adalah pintar. Tetapi ketika revolusi teknologi, maka yang disebut pintar itu sudah tidak relevan lagi, muncul istilah cerdas gitu ya, sehingga orang pintar dikalahkan oleh orang cerdas. Yang dahulunya dia seorang industrialis yang wah hebat bagaimana, tapi akhirnya dia hancur oleh apa namanya, dengan adanya revolusi teknologi ini, yang senior itu bisa hancur sama orang-orang muda gitu, orang-orang yang dia apa namanya, bisa disebut pengalaman tidak ada, tetapi dia bisa beradaptasi dengan kenormalan yang baru, yaitu teknologi gitu. Orang-orang senior mungkin ketika dia merasa jumawa, oh bisnis saya besar, oh begini begitu gitu, tiba-tiba dihantam dengan revolusi teknologi, mereka hancur gitu. Nah, banyak apa namanya, sekarang ada istilah unicorn, dekakorn seperti itu ya, dari orang-orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba meledak gitu, ekonominya menjadi luar biasa. Artinya kita harus selalu bisa beradaptasi. Kalau apa namanya, jika kita melihat prinsip orang Sunda gitu ya, karena saya orang Sunda ya, jadi orang Sunda itu ada istilah untuk menghadapi zaman itu dengan istilah kalimat seperti ini, orang teh kudu bisa ngiglan zaman gitu. Jadi kita harus bisa apa namanya, menari di atas zaman gitu. Artinya prinsip orang Sunda itu kudu bisa ngigel, kudu bisa menari, harus dia harus bisa apa namanya, bergerak, beradaptasi dengan zaman gitu, dengan siapapun yang apa namanya, dengan kondisi apapun yang akan terjadi, sehingga apa, sehingga kita bisa tetap hidup gitu. Itu salah satu filosofi Sunda yang menurut saya cukup bagus gitu. Kita apa, orang teh kudu bisa ngigelan zaman gitu. Jadi kita harus mengikuti zaman, atau kita harus bisa menari apa namanya, istilahnya harus bisa beradaptasi dengan zaman gitu. Beradaptasi, dan bahkan kita yang menjadi makernya gitu ya, playmakernya. Nah, di dalam ekonomi the new normal, nah sebelumnya kita akan juga berbicara tentang ekonomi itu apa namanya, ada tiga kondisi ekonomi itu, ada tiga, yaitu ada kondisi ekonomi abnormal. Nah, ekonomi abnormal gitu, ketika ekonomi dalam kondisi keadaan normal, maka ini prinsipnya adalah satu boom, satu bust. Nah, boom dan bust. Kalau kita menyentuh menjadi emas, maka boom. Artinya ketika ide kita diterima, maka bisnis kita akan melesat. Itu boom. Tapi ketika misalnya kita ide kita salah gitu, atau ide kita malah yang asalnya kita anggap keren, ternyata blast gitu, blast atau, nah ini semua apa namanya, ini akan menjadi kerugian. Tetapi boom and bust ini bisa dikreasikan oleh kita. Maksudnya kita dengan analisis yang benar, kita bisa menjadi boom bisnis kita, atau bisa menjadi blast gitu. Kalau kita analisis jelek mungkin jadi blast gitu. Tapi kalau kita analisis bagus mungkin jadi boom gitu. Nah, yang kedua adalah ekonomi at crisis. Nah, ekonomi dalam krisis itu kita misal contoh bencana alam, atau misalnya apa namanya, yang terutama adalah bencana alam ya, ekonomi at krisis, atau ini disebut juga dengan apa namanya,
apa ya namanya istilahnya kalau itu force mayor, kejadian yang tidak kita sangka gitu, jadilah krisis. Nah ini kita harus bisa mengatasi bagaimana sih kita harus bersikap dalam keadaan ekonomi itu krisis gitu. Kalau tadi ekonomi dalam keadaan normal, baik boom atau bust itu hanya bersifatnya parsial kepada perorangan saja. Tetapi kalau sifatnya ekonomi krisis ini ke banyak orang gitu. Sehingga ekonomi krisis ini bisa menimbulkan juga efek-efek yang lain gitu. Nah, tetapi ini juga masih bisa diatasi kalau tadi kan dengan analisis yang tepat kita bisa mencapai lagi boom gitu. Nah, kalau economic crisis ini kita harus bertahan. Jadi kita apa namanya tidak ketika dalam kondisi ekonomi krisis ini kita bertahan itu sudah luar biasa gitu. Bertahan lalu krisis berlalu baru kita kembangkan lagi. Nah, dalam masa awal bencana ini atau ekonomi krisis ini kita itu tidak dituntut untuk mengembangkan ekonomi, mengembangkan bisnis, tapi kita berusaha untuk bertahan gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Satu lagi yang menjadi harus jadi perhatian adalah ekonomi at war. Ekonomi dalam kondisi perang. Ekonomi dalam kondisi perang ini ekonomi at war ini lebih parah lagi daripada ekonomi bencana alam gitu. Kenapa? Karena ya namanya perang sesuatu yang sangat krisis sekali ya, sangat genting sekali sehingga kita tidak bisa menjadikan kita benar-benar harus cekatan tanggap gitu dengan kondisi ekonomi at war ini. Nah, mungkin ekonomi at war ini orang berpikir perang itu perang saja gitu ya, misalnya hanya sekedar perang mengangkat senjata. Padahal perang itu ada beberapa jenis ya, ada 6 jenis, 6 atau 7 jenis. Nah, yang paling pertama saya nggak akan ini semuanya dulu ya. Yang pertama itu adalah perang militer. Artinya perang militer ini kita beradu tembak, beradu bedil gitu. Nah, itu juga ekonomi bisa hancur. Yang kedua ada perang militer, perang ekonomi. Perang ekonomi itu di sini ada dua ya, perang dagang, trade war, perang dagang. Nah, perang dagang ini bisa muncul dengan cara misalnya perang tarif gitu. Sehingga ini mengacunya ke ekspor impor kayak itu antar negara ya, perang dagang. Yang ketiga ada perang mata uang. Perang mata uang. Nah, saling menjatuhkan nilai mata uang gitu. Nah, ketika terjadi perang militer itu sikap kita berbeda, perang dagang berbeda, perang mata uang pun berbeda gitu. Ketika ketika mata uang kita sedang lemah, apa yang kita lakukan? Kita harus tahu gitu. Nah, ada satu satu kalimat dari dari orang yang ini gitu ya, orang pebisnis begini. Jadi orang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang, tetapi orang kaya itu adalah orang yang mempunyai banyak aset yang menghasilkan uang. Nah, itu yang harus kita camkan gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak uang, belum tentu kita kaya karena di kita masih menggunakan prinsip uang kertas ya. Jadi kalau kita mempunyai banyak uang kertas, hari ini merasa hebat, itu tiba-tiba ada perang mata uang, jelek nilainya anjlok, yang dahulu 1 juta berapa, sekarang 1 juta itu tinggal cuman beberapa barang aja yang bisa dibeli gitu. Artinya ya seperti tadi, orang kaya itu bukan orang yang banyak uang, tapi orang yang banyak aset yang menghasilkan uang gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu. Jadi
kita harus misalnya ketika ketika terjadi perang mata uang antar negara gitu, nilai rupiah turun, anjlok segala macam, yang harus kita perbanyak bukan uang, karena uangnya sedang diserang gitu. Yang kita perbanyak adalah aset gitu, aset yang menghasilkan uang. Nah, nah, sehingga kita tidak akan apa namanya? Tidak akan kelimpungan gitu. Tidak akan kelimpungan. Nah, dan dari sini kita akan tahu bahwa yang namanya apa namanya? Kenormalan-kenormalan yang baru, ya kan, orang bagaimana sih menghadapi the new normal ya? The new normal itu dibagi-bagi. Ada kesehatan, ada ekonomi. Nah, politik juga sama, ada politik gitu. Tapi kalau politik ya mungkin bahasannya terlalu jauh lah ya. Nah, bolehlah kita belajar sedikit politik ya. Nah, politik ini the new normal ini kita tidak hanya politik yang lama tuh berbeda dengan politik yang akan datang. Artinya ada sebuah apa namanya istilah geopolitik. Nah, geopolitik ini adalah politik global ya, politik dunia. Kita harus tahu arah dunia tuh kemana sih gitu. Nah, kalau para pemimpin politik tidak tahu apa itu geopolitik, apa itu geoekonomi, ya dia tidak akan bisa hidup di the new normal. Dia tidak akan bisa hidup di kenormalan yang baru gitu. Kalau orang politik tidak tahu geopolitik, orang ekonomi tidak tahu geoekonomi, maka dia akan terhempas ke masa lalu gitu. Dia akan hancur oleh masa lalu. Hari ini the new normal gitu. The new normal itu adalah sesuatu yang baru, segalanya baru di restart gitu. Semuanya dari nol. Kalau istilah Pertamina dari nol ya Pak. Nah itu maksudnya the new normal itu dari nol gitu. Kita tidak bisa mempertahankan paradigma lama kita gitu. Kita harus berubah, beradaptasi gitu. Atau tadi istilah orang Sunda itu kudu bisa ngiglan zaman gitu. Kudu bisa menari di atas zaman gitu. Nah, seperti itu. Nah, orang politik harus ngerti geopolitik gitu. Geopolitik. Geopolitik. Tanpa ini orang apa namanya dia tidak akan bisa mengelola negara dengan benar. Dia dengan prinsip-prinsip yang lama sudah berubah gitu. Zaman kerajaan berbeda dengan zaman republik atau demokrasi. Zaman demokrasi berbeda dengan zaman kekaisaran. Kekaisaran berbeda dengan zaman demokrasi dan sebagainya. Hari ini the new normal berubah lagi, peta politik dunia tuh berubah lagi gitu. Kalau dalam Islam mungkin ada istilah khilafah, mungkin kalau dalam istilah apa namanya orang Eropa bisa disebut imperium dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu yang harus kita perhatikan di the new normal ini. Kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak melihat, banyak-banyak mengamati sehingga kita bisa menapaki the new normal ini dengan kebaikan gitu, dengan sesuatu yang membuat kita tidak kaget gitu. Nah, di the new normal ini kita harus senantiasa jangan telat belajar karena kecepatan belajarnya berbeda dengan kecepatan belajar sebelumnya gitu. Hari ini sudah ada internet, gunakanlah internet untuk belajar gitu. Kita tidak ini lagi gitu. Kita harus aduh saya tidak bisa internet ya harus belajarlah gitu karena di situ tambang emas informasi itu ada di internet gitu sehingga kita bisa melakukan apa saja, bisa belajar apa saja dari pelajaran yang baik sampai pelajaran yang sesat ada. Tapi kita harus bisa menyaringnya sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.